Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Tuti Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan bahas soal latihan PTS Matematika kelas 7 semester 2 bagian 3. Tentu saja banyak cara praktis yang akan saya bagikan. Jadi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis yang baru. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal ke-21A. Untuk soal yang pertama sampai yang ke-20 sudah saya bahas di video pembelajaran sebelumnya ya. Silahkan searching di channel saya. Di sana juga banyak cara praktis yang sudah saya bagikan. Jadi rugi kalau kalian nggak ikuti pembelajarannya. Jadi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Sekarang soal yang ke-21A. Ibu Lydia menjual mesin cuci dengan harga 6.600.000 dan mendapatkan untung 10%. Berapa harga pembelian mesin cuci sebelum dijual? Kita kerjakan bersama-sama ya. Bu Lydia ini bagus nih jadi pengusaha karena dia untung. Harga awalnya adalah 100%. Untung 10% itu berarti harga jualnya kan melebihi harga awal. Jadi 100% ditambah untungnya itu 10%. Jadi harga jualnya adalah 110%. Kalau mau mencari harga awal, nggak usah tanya sama Bu Lydia. Kita cari saja. Bisa kok. Caranya gimana? Caranya harga jual dibagi dengan persentase harga jual. Nah, kita hitung harga jualnya adalah 6.600.000. Untuk persentase harga jualnya adalah 110% atau 110 dibagi 100. Kalau pembagian pecahan kan agak ribet, jadi kita ubah ke dalam perkalian saja menjadi 6.600.000 dikali ininya dibalik. Tadinya 110 dibagi 100 menjadi 100 dibagi 110. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya nak ya? Ada. 660 dibagi 110. Ketemunya adalah 6. Jadi menjadi 60.000. 60.000 itu nolnya 1, 2, 3, 4. 4 dikali 100, nolnya 2. Jadi tinggal nambah nol saja sebanyak 2. Hasilnya adalah 6 juta, nolnya menjadi 6. Jadi harga pembelian mesin cuci sebelum dijual adalah 6 juta rupiah. Asik. Lanjut ya. Kalau Bu Lydia pinter, dia jualan mendapatkan untung. Kalau Pak Andi mendapatkan kerugian. Kita lihat saja ya. Pak Andi menjual motor dengan harga 7.200.000 dan mendapatkan kerugian 10%. Berapa harga pembelian motor sebelum dijual? Kita kerjakan bersama-sama ya. Harga awal adalah 100%. Ruginya 10%. Banyak juga loh itu. Kasihan banget ya Pak Andi. Habis nggak les sih? Nggak belajar matematika di sini sih. Ruginya 10% berarti harga jualnya itu tidak penuh. Cuma 90% saja. Asalnya dari 100% dikurangi 10%. Sehingga harga pembelian mesin cuci sebelum dijual adalah harga jual dibagi dengan persentase harga jual.
sama dengan 7.200.000 dibagi dengan 90%. 90% itu adalah 90 dibagi 100. Kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian, sama dengan 7.200.000 dikalikan 100 per 90. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya nak ya? Ada. 720 dibagi 90 bisa disederhanakan. Ini hasilnya 7.200.000 itu dibagi 90 sama dengan 80.000. 80.000 dikalikan 100 tinggal nambah 02 sama dengan 8 juta. Jadi harga pembelian motor sebelum dijual adalah 8 juta rupiah. Kasihan Pak Andi anak ya. Soal 22. Harga sebuah kulkas 1.500.000 dalam rangka ulang tahun ke-8, toko Maju Elektronik memberikan diskon 8%. Hitunglah berapa harga kulkas sesudah diskon. Kita kerjakan bersama-sama ya. Besar diskon adalah persentase diskon dikalikan harga awalnya. Harga kulkas sesudah diskon sebesar 8% adalah harga awal dikurangi besar diskon, sama dengan 1.500.000 dikurangi 8% dikalikan 1.500.000. Jadi sama dengan 1.500.000 dikurangi 120.000. Hasilnya adalah 1.380.000. Jadi harga kulkas sesudah diskon adalah sebesar 1.380.000. Lanjut ya. Soal 23. Toko grosir Esiro Jaya memberikan diskon 10% pada pembelian sebuah piring seharga 30.000. Jika Lala membeli 5 lusin piring, berapa rupiah yang harus dibayarkan? Oke, siap bos, kita kerjakan bareng-bareng. Harga yang harus dibayar adalah 5 lusin harga setelah diskon. Kita akan mencari harga setelah diskon, yakni harga awal dikurangi persentase diskon dikalikan harga awalnya. Harga awal adalah 30.000 untuk satu buahnya. Kemudian dikurangi persentase diskon adalah 10% dikalikan 30.000. Sama dengan 30.000 dikurangi 10% dari 30.000 adalah 3.000. Jadi harga setelah diskon adalah 27.000. Ini harga untuk sebuah piring. Untuk 5 lusin piring beda lagi. Harga yang harus dibayar adalah 5 lusin itu sama dengan 5 dikalikan 12. Satu lusin kan ada 12 biji, masih ingat kan? Jadi 5 dikalikan 12 dikalikan harga tiap buahnya, yaitu 27.000. Tralala, berapa ya? Ini perhitungan saya. 1.620.000. Jadi harga yang harus dibayar Lala adalah 1.620.000 rupiah.
paham? Oke, lanjut ya. Soal 24. Harga sebuah handphone adalah 4 juta. Setelah diskon harganya menjadi 3.800.000. Berapa persentase diskon yang diberikan? Kita kerjakan bersama-sama ya. Besar diskon adalah harga awal dikurangi harga setelah diskon. Jadi harga awalnya tadi adalah 4 juta. Harga setelah diskon adalah 3.800.000. Jadi diskonnya adalah 200.000. Kalau didiskon 2 juta mau enggak? Mau ya? Mau, saya juga mau. Persentase diskon adalah besar diskon dibagi dengan harga awal dikalikan 100%. Sama dengan besar diskonnya adalah 200.000 dibagi harga awalnya adalah 4 juta dikalikan 100%. 200.000 dibagi 4 juta. Dapatnya berapa ya? 200.000 dibagi 200.000 dapatnya 1. 4 juta dibagi 200.000 dapatnya 20. 100 dibagi 20 dapatnya adalah 5. Jadi sama dengan 5%. Jadi persentase diskon yang diberikan adalah 5%. Lumayan daripada lumanyun. Lanjut ya. Soal ke-26. Marianto menabung di bank sebesar 12 juta dengan bunga tunggal 10% per tahun. Tentukan besar tabungan Marianto setelah 6 tahun. Kita kerjakan bersama-sama ya. Modal awal adalah 12 juta. Persentase bunga adalah 10% per tahun. Tabungan setelah 6 tahun adalah modal awalnya ditambah bunga setelah 6 tahun. Modal awalnya tadi adalah 12 juta. Ditambah bunganya adalah 6 kali, karena 6 tahun ya, berarti 6 kali persentase bunganya adalah 10% atau 10/100 dikalikan dengan modalnya, yaitu 12 juta. 12 juta dibagi 100 dapatnya adalah 120.000. 120.000 dikalikan 10 tinggal nambah 0. 1.200.000 dikalikan 6, 7.200.000. Jadi sama dengan 12 juta ditambah 7.200.000 sama dengan 19.200.000. Jadi setelah 6 tahun tabungannya menjadi 19.200.000 rupiah. Kasih, tabungannya jadi banyak. Ya iyalah, makanya kalian sisih-sisihkan uang ditabung, jangan dihabisin saja.
Lanjut ya. Soal ke-27. Sinta menabung di bank sebesar 500.000 dengan suku bunga tunggal 8% setahun. Saat diambil, tabungan Sinta menjadi 700.000. Hitunglah berapa lama Sinta menabung. Sin, kamu nabung berapa lama? Sinta lagi marah, nggak mau jawab. Kita kerjakan aja bersama-sama ya. Modalnya adalah 500.000. Kemudian persentase bunga yaitu P adalah 8%. Besar bunga yang diterima adalah hasil tabungan dikurangi modalnya. Jadi sama dengan 700.000 dikurangi 500.000 sama dengan 200.000. Besar bunga diterima adalah T itu adalah waktunya, dikalikan persentase bunga dikalikan modal awalnya. Tadi sudah kita hitung T ini lama menabung ya, dalam satuan tahun. Besar bunga yang diterima adalah T dikalikan 8% dikalikan modalnya 500.000. Untuk besar bunga tadi adalah 200.000. T dikalikan 500.000 dibagi 100 adalah 5.000. 5.000 dikalikan 8 hasilnya adalah 40.000. Jadi T-nya adalah 200.000 dibagi dengan 40.000. 200.000 dibagi 40.000, nolnya dicoret 4 ya nak ya. Jadi tinggal 20 dibagi 4. T sama dengan 5. Jadi lama Sinta menabung adalah 5 tahun. Asik. Setelah 5 tahun duitnya menjadi makin banyak. Lanjut ya. Soal ke-28. Pak Bambang meminjam uang di koperasi 36 juta dengan bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Berapa yang harus dibayarkan jika nominal angsuran tiap bulannya sama? Kita kerjakan bersama-sama ya. Modalnya adalah 36 juta. Kemudian tenornya atau waktunya adalah 2 tahun, sama dengan 24 bulan. Persentase bunga adalah 10% per tahun. Jadi yang harus dikembalikan adalah modalnya ditambah bunga selama 2 tahun. Sama dengan 36 juta ditambah bunga 2 tahun adalah 2 dikalikan 10% dikalikan modalnya, yaitu 36 juta. 36 juta dibagi 100 sama dengan 360.000 ya nak ya. Dikalikan 2 menjadi
720.000 dikalikan 10 berarti 7.200.000. Jadi hasilnya adalah 36 juta ditambah 7.200.000 sama dengan 43.200.000. Jadi banyak ya. Angsuran tiap bulannya menjadi yang harus dikembalikan dibagi dengan waktunya, yaitu 43.200.000 dibagi dengan waktunya adalah 24. Hasilnya adalah 1.800.000. Jadi besar angsuran tiap bulan adalah 1.800.000. Semoga lancar usahanya ya Pak Bambang ya, biar bisa mengangsur tepat waktu. Lanjut ya. Soal 29. Pada karung kemasan jagung tertulis neto 24,5 kg dan tara setengah kilogram. Berapa berat bruto sekarung jagung tersebut? Kita kerjakan bersama-sama ya. Berat bruto adalah neto ditambah taranya. Jadi dari soal diketahui netonya adalah 24,5 kg ditambah taranya setengah kilogram, ketemu sama dengan 25 kg. Jadi berat bruto jagung adalah 25 kg. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya. Soal 30. Sebuah karung berisi beras tertulis bruto 10 kg dan neto 9,5 kg. Hitunglah persentase taranya. Nggih juragan. Namanya juga juragan beras. Kita hitung bersama-sama ya persentase taranya. Untuk menghitung persentase tara, rumusnya adalah tara dibagi dengan bruto dikalikan 100%. Pada soal diketahui bahwa bruto 10 kg dan netonya adalah 9,5 kg. Sehingga tara adalah bruto dikurangi neto sama dengan 10 dikurangi 9,5 sama dengan setengah kilogram. Jadi untuk persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikalikan 100% menjadi taranya adalah 0,5 kg dibagi untuk brutonya adalah 10 kg dikalikan 100%. 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. 0,5 dikalikan 10 didapat hasilnya adalah 5. Jadi persentase taranya adalah 5%. Pada video yang akan datang kita akan bahas tentang segi 4. Jangan ketinggalan loh ya, karena banyak cara praktis yang akan saya bagikan, termasuk ada lagunya loh ya.
Jadi yang belum subscribe segera subscribe ya, dan tekan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan informasi. Bye bye.